Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Syarikat Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, saya Lanang Fatahillah. Saya Saratul Hasanah. saya Sirinada Azhara. Saya Nurul Hidayatul Jannah. Saya Zarul Ahwani. Saya Muhammad Zilalul Franzain. Baik, di sini kami memilih podcast. Tonton ya. Dadah guys. Saya Zara Ahwani. Di sini saya akan membahas tentang Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam itu adalah organisasi penting dalam sejarah pergerakan nasional yang berdiri pada abad ke-20. Lebih jelasnya lagi, kita akan memperjelas ke narasumber kita, yaitu Lanang Fatahillah. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang Syarikat Islam. Pertanyaan pertama, apa sih latar belakang utamanya berdiri Syarikat Islam? Latar belakang berdirinya Syarikat Islam itu adalah perdagangan yang kita ingin menyaingi bangsa Tiongkok dalam perdagangan bahan batik. Tetapi Syarikat Islam ini juga ingin ikut dalam politik. Jadinya mereka mengganti namanya dengan Syarikat Dagang Islam. Berarti perdagangan. Ya, perdagangan yang memiliki sistem atau menggunakan sistem monopoli. Perdagangan. Lanjut, mengapa Syarikat Islam ini mengganti nama ke Syarikat Dagang Islam? Oke, seperti yang saya katakan tadi, Syarikat Islam ini mengganti namanya dengan Syarikat Dagang Islam itu karena mereka ingin terjun langsung ke dunia politik yang tidak hanya mencakup tentang ekonomi, tetapi tentang politik itu langsung masuk ke dalam politik. Bukan ekonomi, tapi mau ke politiknya juga. Ya, ke politik dalam bentuk organisasi. Terus apa sih tujuan awal Syarikat Islam sebelum berkembang menjadi organisasi politik ini? Oke, tujuannya adalah selain dari bersaing dengan pedagang Tiongkok dalam perdagangan bahan batik, kita juga bertujuan untuk membangkitkan semangat atau berani melawan seorang penjajah yang menjajah negara kita saat itu. Membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk melawan atau mentepis masukan-masukan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penjajah itu tersebut yang bisa merugikan negara kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran HOS Joko Rominoto dalam perkembangan Syarikat Islam? Tujuannya itu adalah, tujuan HOS ini adalah sebagai wadah Syarikat Islam atau umat-umat Islam untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan oleh Belanda. Kenapa seperti itu? Karena Belanda ini mendukung negara Cina atau bangsa Cina untuk berdagang yang dapat merugikan pribumi atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Apa sih faktor utama yang mendorong berdirinya Syarikat Islam selain persaingan perdagangan batik dengan pedagang Tiongkok? Oke, terbentuknya Syarikat Dagang Islam ini adalah yang seperti saya katakan tadi, membangkitkan semangat Indonesia, rakyat Indonesia untuk melawan bangsa-bangsa yang dapat merugikan pribumi atau dengan kata lain penduduk Indonesia itu sendiri, dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki atau menguras semua apa yang kita miliki di dalam negara ini demi kepentingan atau kepuasan bangsa asing itu sendiri. Berarti untuk memuaskan Indonesia atau yang lain? Ya, memuaskan bangsa penjajah itu sendiri dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Itu bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Syarikat Islam dianggap sebagai organisasi pelopor kebangkitan kesadaran nasional di Indonesia? Oke, kenapa dia menjadi pelopor? Karena dia menjadi titik tumpu atau pedoman dari masyarakat Indonesia
mereka yang berhasil membangkitkan semangat perjuangan nasional dalam lingkup nasional di masyarakat Indonesia itu sendiri, untuk berani beraspirasi atau berpendapat bahwa ini hak kita, ini punya kita, dan ini untuk negara kita, dan tidak untuk negara-negara asing, karena negara asing itu tersendiri telah mengambil hak dan kewajiban kita dari aspek sumber daya alam kita. Mungkin untuk membangun semangat bangsa Indonesia Untuk berani melawan penjajah. penjajah itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, siapakah tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam dan bagaimana latar belakang kehidupannya? Haji Samsudin. Haji Samsudin ini yang mendirikan Sarekat Islam, atau yang diubah namanya karena masuk ke dunia politik atau organisasi menjadi SDI atau Sarekat Dagang Islam. Ini adalah seorang anak yang dari anak yang bernama Muhammad Zain. Ya, Muhammad Zain yang tingkat pendidikannya berhenti di kelas 2. Tujuannya untuk membantu ayahnya berdagang bahan batik tersebut, dan dari bahan batik tersebut sudah memiliki cabang di Jawa, atau tepatnya di Banyuwangi. Dari hasil perdagangan atau berdagang bahan batik tersebut, seorang atau Haji Samsudin ini sudah memberangkatkan orang tuanya haji dan sebagai macam lainnya. Dia mendirikan Sarekat Islam ini pada tanggal 11 November 1911, dan mereka memiliki cabang atau mencapai puncak kesuksesannya di tahun 1988. Sarekat Dagang Islam ini bertujuan ke perdagangan, Ya, ekonomi. ekonomi dalam aspek ekonomi. Ya, terus bukan ekonomi saja, tapi politik juga. Ya. Yang berani mereka terjun ke dunia politik. Baik, itu saja dari kami berdua. Nama saya Sarah Masana sebagai penanya kedua dari sesi pertama tadi kerja. Selanjutnya ini sesi kedua dengan narasumber saya yaitu Sirina Zahra. baik, di sini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Sarekat Islam. Dan di sini saya akan menanyakan berbagai macam pertanyaan yang belum dipahami atau bisa diperjelas oleh narasumber Sirina. Pertanyaan pertama itu, bagaimana peran Haji Samsudin dalam membangun basis ekonomi Sarekat Islam? Baik, perlu kita ketahui Muhammad Samsudin ini adalah anak dari Muhammad Zain. Muhammad Zain ini adalah seorang bapak yang mempunyai perusahaan batik yang dia kembangkan sendiri. Akan tetapi berjalan dengan waktu, anaknya Muhammad Samsudin ini membantu proses pengelolaan perusahaan bapaknya. Setelah itu, setelah lama membantu bapaknya dalam proses pengelolaan perusahaan ini, akhirnya Muhammad Samsudin ini membuka perusahaan sendiri dan membangun sendiri, sehingga dia bisa membuat cabang-cabang di berbagai daerah seperti itu. Berarti Haji Samsudin ini membangun usaha yang batik. Seperti batik seperti itu. Selanjutnya itu, apa kontribusi Raden Mas Tirto Adi Sudjo terhadap negara dasar utama Sarekat Islam? Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa Raden Mas Tirto itu adalah Sarekat Islam ditandai oleh perhatian terhadap masalah-masalah organisasi. Nah, termasuk di dalamnya itu usaha pencarian pimpinan penyusunan anggaran. Nah, Raden Mas Tirto ini yang melakukan kontribusi terhadap anggaran itu, di mana Raden Mas Tirto ini sudah berpengalaman, di mana dia sudah berpendidikan di berbagai tempat, sehingga dia bisa mengemukakan atau mengeluarkan hasil dari pendidikan tersebut, nah, sehingga dia bisa mengolah anggaran-anggaran yang ada di sana. Selanjutnya itu, bagaimana pengalaman hidup Haji Agus Salim memengaruhi perannya di Sarekat Islam? Nah, baik.
perlu kita ketahui bagaimana Gus Salim ini di hakikat Islam, bagaimana pengalamannya. Nah, sebelumnya Haji Gus Salim ini seorang anggota seksi politik dan kepolisian. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia itu memperoleh kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam, di mana dia sudah berpendidikan di berbagai daerah pula. Nah, di sanalah dia mencari tentang apa itu syariat Islam. Nah, setelah banyaknya pengalamannya terhadap tentang syariat Islam ini, sehingga dia mencoba untuk masuk ke berbagai organisasi. Contohnya organisasi syariat Islam ini. Nah, di sana dia mengemukakan atau mengeluarkan segala pengalaman-pengalaman yang udah dia dapatkan selama dari tahun 1906 sampai 1909 seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, apa peran Raden Gunawan dalam menyebarkan syariat Islam ke luar Jawa? Oh iya, baik. Di sini Raden Gunawan. Nah, sebelumnya kita ketahui juga bahwa Raden Gunawan ini adalah seorang kawan dari Karib Samahuddin. Nah, dia itu Raden Gunawan adalah anak dari seorang pegawai pemerintah. Ia memperoleh pendidikan agama secara tradisi. Nah, gimana tadi pertanyaannya itu? Peran Raden Gunawan dalam syariat Islam. Tentu saja setelah dia berpendidikan pendidikan agama secara tradisi dan mendalami bagaimana agama itu yang sebenarnya, terutama juga bagaimana tentang syariat Islam. Nah, di sana perannya itu banyak sekali gitu. Jadinya dia masuk ke dalam organisasi syariat Islam ini untuk mendalami segala apa yang akan dia pelajari atau bagaimana dia menjadi pegawai dengan bekerja dalam kantor pemerintah yang memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, contohnya di Pulau Jawa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana syariat Islam berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional masyarakat pribumi? Baik, tentu kita ketahui bahwa syariat Islam ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran umat pribumi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena organisasi inilah yang membentuk bagaimana perekonomian itu atau bagaimana perdagangan terhadap petani, pedagang, dan buruh melawan kebijakan kolonial yang merugikan mereka. Nah, di sini syariat Islam ini membuka forum-forum musyawarah atau diskusi terhadap satu sama lainnya. Nah, bagaimana di sana masyarakat bisa mengeluarkan segala aspirasi atau apa yang tidak bisa dia keluarkan di dalam forum-forum yang diciptakan oleh syariat Islam tersebut, sehingga dapat menciptakan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial tersebut. Mohon maaf, itu bisa jelas? Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan bentuk perjuangan ekonomi yang dilakukan oleh syariat Islam. Baik, di sini tentu kita ketahui syariat Islam ini yang menumbuhkan adanya syarikat perdagangan Islam. Tentu saja dia dapat memperjuangkan ekonomi, termasuk dalam bidang sosial dan politik. Mereka mendorong kemandirian ekonomi di kalangan rakyat pribumi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat. Bagaimana syariat Islam ini membangun yang bagaimana sebenarnya sih ekonomi itu dikelola, atau bagaimana yang kita ketahui perdagangan yang dilakukan oleh perdagangan Tionghoa dan pemerintah kolonial dengan mentransformasi menjadi syariat Islam. Jadi organisasi ini sangat berfokus terhadap perdagangan atau bagaimana secara mengelola perekonomian dengan benar atau dengan ajaran-ajaran Islam yang benar seperti itu. Syariat Islam itu tentang perdagangan. Ya, jadi memang tentang perdagangan, tapi awalnya itu dari syariat Islam berubah. Nah, dari penjelasan yang pertama, seperti penjelasan pertama tadi dari saudara Lana Makasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, bagaimana strategi politik syariat Islam itu ketika ikut terlibat dalam korupsi? Ya. Baik, perlu kita ketahui bahwa strategi syariat Islam terhadap politik ini itu pertama,
mengirimkan wakil perkat atau Dewan Rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mereka membuka ruang bagi rakyat untuk mengeluarkan aspirasi yang apa yang terpendam dalam hati mereka yang tidak bisa mereka keluarkan. Mereka akan keluarkan di sini sehingga keterlibatan politik bisa akan terkoordinasi atau mengeluarkan segala kecewaan dengan hasil memperjuangkan di dalam perkat ini. Mereka bisa mengeluarkannya, menunjukkan bahwa Serikat Islam berusaha untuk menjadikan suara rakyat dalam menghadapi kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut atau apapun yang ada terjadi di dalam Serikat Islam itu. Maka di sini akan dikelola di dalam keterlibatan politik itu. Apakah ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan lagi? Terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari narasumber yaitu Syirin Nada Azhara. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurul Laminatul Jannah dan Hilal Syu'anzai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penanya ketiga ingin melanjutkan pertanyaan dari kedua yang tadi, tentunya tentang Syariat Islam. Saya akan menanyakan kepada saudari Nurul Jannah dengan saya. Baik, langsung kita masuk kepada pertanyaannya. Jadi ini, bagaimana pada tahun 1921 Syarikat Islam mengubah sikap menjadi non-kooperasi dengan pemerintahan kolonial Belanda? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Jadi kenapa dia memutuskan kerjasama dan Serikat Islam memutuskan kerjasama dari Belanda tersebut? Karena mereka kecewa karena Belanda tersebut tidak memberikan hasil nyata terhadap rakyat itu. Jadi sebagai jalan utamanya Serikat Islam itu mengambil jalur non kooperasi atau tidak kerjasama lagi terhadap daerah tersebut. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih, bagaimana Serikat Islam berusaha memperbaiki moral dan solidaritas masyarakat Indonesia? Baik, Serikat Islam tersebut menerapkan rasa percaya diri terhadap masyarakat tersebut karena tunjangan masyarakat ini kayak kita bilang itu di masa penjajah tersebut kayak tingkat gitu ya. Jadinya Serikat itu mengambil arah itu kayak menerapkan rasa pendidikan dan solidaritas sosial kepada masyarakat tersebut, kayak mengambil jalan yang kayak isinya solusi gitu. Jadi terbentuklah. Iya. Selanjutnya di sini saya menanyakan faktor, yaitu apa faktor yang menyebabkan perpecahan Serikat Islam menjadi SI putih dan SI merah? Baik, bahwa kita ketahui di tahun 1921 Serikat Islam merah dan Serikat Islam putih itu ada perpecahan kan. Bahwa kita ketahui Serikat Islam merah itu berpengaruh terhadap PKI. Kapan PKI? Jadi Serikat Islam yang merah itu dia berpengaruh terhadap PKI tersebut. Jadi Serikat Islam putih itu yang menentang atau yang masih bekerja sama kepada hukum Islam tersebut. Jadinya berbagilah mereka di situ yang masih menentang ke hukum Islam, yang ada pun campuran yang ke PKI tersebut. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan bagaimana pengaruh revolusi Cina tahun 1911 terhadap berdirinya Serikat Islam. Baik, bahwa kita ketahui revolusi Cina tersebut memberikan dampak yang sangat besar kepada pedagang Tionghoa tersebut. Karena di sini tuh sangat menunjang tinggi harga perdagangan batik tersebut. Jadi kayak banyak keuntungan mereka di situ. Jadinya langkah utama Serikat Islam tersebut yakni mengadakan perlindungan ya, atau di situ dia kayak istilahnya bahwa Serikat Islam ini sebagai pemicu perlindungan perdagangan tersebut. Lahirlah Serikat Islam tersebut. Baik, selanjutnya sini saya akan menanyakan siapa saja tokoh besar yang lahir dari Serikat Islam dan berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Baik, di sini ada Haji Agus Salim dan Raden Ujaya. Itu saja. Selanjutnya, apa warisan sejarah paling penting yang ditinggalkan Serikat Islam bagi bangsa Indonesia? Sebenarnya banyak banget ya, tapi faktor utama yang kita sebut dalam Serikat Islam tersebut yang dia
modal dan semangat persatuan kepada bangsa Indonesia tersebut untuk anak-anak muda. Selanjutnya, bagaimana Serikat Islam mengkontribusi dalam membentuk dasar-dasar negara Indonesia yang berbeda? Serikat Islam menjadi persatuan politik terbesar atau kita ketahui organisasi politik modern yang terbesar yakni di Indonesia tersebut yang memperjuangkan hak-hak rakyat, dan Serikat Islam adalah sebagai fondasi utama yang memperjuangkan hak-hak rakyat tersebut di negara. Jadi Serikat Islam itu sangat penting. Ya, dia tuh kayak sebuah fondasi atau bahwa kita tahu itu banyak faktornya, karena dia itu sebuah organisasi yang berpengaruh penting terhadap negara, yang dimana ada untuk pengaruh perdagangan maupun perjuangan Indonesia. Baik, seperti kita sudah pahami beberapa yang sudah saya paparkan oleh Saudari Nur Wahidatul Jannah. Baik, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Ya. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Bisa kita ambil dari Serikat Islam adalah tentang perdagangan yang dilakukan oleh Serikat Islam, perkembangan yang dilakukan oleh Serikat Islam, dan persaingan perdagangan, dan tujuan dari Serikat Islam itu sendiri untuk membangun rakyat bangsa Indonesia untuk mempunyai keberanian membantah penjajahan dari penjajahan Belanda, Tiongkok maupun Jepang. Saran untuk pembaca atau penonton, cermatilah materi kita ini dengan baik, cermatilah tontonan ini kita dengan baik, agar kita bisa mengetahui celahnya dan apa saja tujuan dari Serikat Islam ini untuk membangun Indonesia lebih baik dan mempunyai keberanian lebih baik lagi. Sekian, itu sajalah yang bisa kita paparkan dari kelompok 2 materi tentang Serikat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.